Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Kaguma dari kelas 22 TIA 2 dengan nomor NIM 220103064. Program studi Teknik Informatika dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhammad Mutarom, SE, Eskom, Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang melihat video ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu pembuatan aplikasi data penjualan toko tanaman aquascape, yaitu Enflora. Dan aplikasi ini dibuat untuk membantu toko agar dapat dengan mudah mengelola transaksi pembelian di toko tersebut. Untuk prosesnya dapat dilihat lebih lanjut pada video ini. Oke, ya teman-teman. Jadi yang pertama itu, langkah pertama kita harus membuat tabel database ya. Nah, di sini saya pakai database yang saya beri nama DB Tanaman 2 ya. Nah, pada database yang saya miliki ini terdapat 3 tabel ya teman-teman. Yang pertama itu tabel data barang. Nah, pada tabel data barang ini itu terdiri dari 5 ya teman-teman. Yang pertama kode barang itu pakai jenis integer 50, yang kedua nama barang itu pakai jenis varchar 50, yang ketiga itu ada harga pakai integer 10, yang keempat stok sama pakai integer 10 juga, yang kelima itu tanggal pakainya tuh jenis date ya teman-teman. Nah, yang kedua itu tabel keranjang ya teman-teman. Nah, pada tabel keranjang ini saya memiliki 8 ya teman-teman. Ini di sini ada 8. Yang pertama itu ID transaksi itu pakai primary key. Nah, itu pakai jenisnya itu integer 11. Yang kedua kode barang integer juga tapi 10. Yang ketiga itu nama barang, itu pakainya jenis varchar. Yang keempat itu ada harga, itu pakai jenis integer 10. Nah, yang kelima jumlah, yang keenam total harga, itu sama-sama pakai integer, jumlahnya 10. Yang ketujuh itu tanggal transaksi, itu pakai jenisnya itu date. Nah, yang kedelapan itu bonus, jenisnya varchar, jumlahnya 10. Nah, tabel database yang terakhir yang saya miliki itu tabel transaksi. Nah, pada tabel transaksi ini ada 8 juga teman-teman ya, sama seperti yang tadi, tapi yang ini beda penempatannya nanti dalam program aplikasi yang saya miliki. Nah, ini yang pertama itu tanggal transaksi ya, itu pakai jenis date. Yang kedua ID transaksi itu pakai jenis integer, jumlahnya 11, ini pakai primary key ya. Yang ketiga itu ada kode barang, itu jenisnya integer 50. Yang keempat nama barang, itu jenisnya varchar 50. Yang kelima ada harga, itu jenisnya integer 11. Jumlah barang itu juga sama integer tapi jumlahnya 10. Yang ketujuh itu total harga, itu jenisnya integer, jumlahnya 11. Nah, yang terakhir itu bonus, itu pakai jenis varchar, jumlahnya 10 ya teman-teman, sama seperti yang tadi ya. Nah, oke. Setelah itu kita akan membuat koneksi ya, agar aplikasi Java NetBeans kita dapat terhubung di database MySQL tadi ya teman-teman. Nah, di sini yang kita perlukan itu kita harus mengimport beberapa ini ya teman-teman. Mengimport kelasnya itu ada Java SQL Connection, itu jadi kita harus menginstal library baru ya, namanya Java Connector. Itu di YouTube atau internet itu banyak ya teman-teman. Itu fungsinya untuk menyambungkan aplikasi yang kita miliki ke database MySQL ya, agar nanti data yang kita inputkan di aplikasi itu masuk dalam tabel PHP MySQL yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, codingannya bisa dilihat nih. Nah, ini nama database-nya yang saya miliki tadi, yaitu DB Tanaman 2. Terus string usernya tuh root, dan passwordnya tuh dikosongin aja ya teman-teman. Oke. Iya teman-teman, ini merupakan tampilan awal
dari aplikasi data penjualan toko tanaman aquascape yang telah saya buat ya teman-teman. Nah, pada tampilan menu utama ini ya teman-teman, atau menu awal ini itu terdapat 5 OK button ya teman-teman di sini. Yang pertama data barang, transaksi, daftar menu, dan juga riwayat. Nah, dan yang terakhir itu tombol silang ini untuk mengakhiri program itu sendiri ya teman-teman. Nah, oke, untuk yang pertama ya teman-teman, pada OK button data barang ini codingannya seperti ini ya teman-teman. New master from CRUD barang set visible true dispose. Oke teman-teman. Nah, di sini new itu kayak untuk buka tab baru gitu ya teman-teman. Nah, master itu nama folder yang ada pada folder saya ya. Nah, sedangkan from CRUD barang ini yaitu nama file selanjutnya itu ya teman. Atau kalau pada aplikasi saya itu ini tuh data barang ya teman-teman, tapi saya namain untuk from CRUD barang ya teman-teman. Sebentar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ketika nanti data barang ini diklik, maka langsung ke landing pada tampilan data barang ini atau untuk menginput data barang itu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada tombol transaksi, codingannya sama seperti ini. Yang membedakan di sini saya meletakkan pada folder transaksi ya teman-teman di penyimpanan saya. Lalu ini nama from-nya yaitu from transaksi ya teman-teman, seperti ini, dan cukup sama codingnya dan fungsinya juga sama. Jadi nanti ketika tombol transaksi ini diklik teman-teman, nanti akan langsung beralih ke tampilan from transaksi seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada daftar menu. Oke, button daftar menu seperti ini tampilan codingannya, cukup sama juga. Nah, lalu yang keempat yaitu riwayat, tombol button riwayat ya teman-teman, di sini codingannya juga sama. Nah, yang beda yaitu tombol codingan button untuk mengclose ini ya teman-teman. Nah, codingannya seperti ini yaitu system.exit dalam kurung 0 dan diakhiri titik koma ya teman. Itu fungsinya untuk mengclose aplikasi yang telah kita buat ini ya teman-teman, yang telah saya buat ini ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kita coba ke data barang ya teman. Nah, seperti ini tampilannya. Pada data barang ini terdiri dari 4 text field, 1 tabel, dan juga 8 OK button ya teman-teman di sini. Nah, yang pertama itu text field dari nama barang, yang kedua text field harga, lalu text field stock, dan yang keempat itu text field untuk search atau menu cari ya teman-teman. Nah, untuk OK button di sini ada add, clear, edit, search, back, refresh, print, dan delete ya teman-teman di sini. Nah, untuk tanggal masuk sendiri ini saya menggunakan di sini tuh menginputkan library baru yaitu JCalendar. Nah, nanti harus diinstal terlebih dahulu pada properties ya teman-teman. Di sini nanti harus diinstal dulu ya. Nanti maka langsung akan muncul palet di sini ya. Nanti buat palet dulu ya, seperti ini tanggal. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, pada menu data barang ini pada tombol add atau tambah data seperti ini. Nah, codingannya seperti ini ya teman-teman. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, buat string nama barang, lalu string harga di sini. TXT harga itu yaitu adalah nama variabel dari ini ya, dari text field harga ini ya teman-teman. Dan selanjutnya ya seperti itu, cukup sama ya teman-teman di sini penamaannya. Nah, di sini lalu dipanggil lagi string query-nya ini teman-teman. Nah, lalu tambah nama, harga, stok, dan tanggal ya teman-teman. Nah, ketika data berhasil diinput, nanti akan muncul pop-up data berhasil disimpan ya teman-teman di sini. Oke. Kalau gagal,
maka nanti akan muncul data gagal disimpan ya teman-teman. Nah, oke. Pada menu oke button clear. Nah, sebentar teman-teman, saya akan tunjukkan codingannya. Nah, di sini ya teman-teman, private void clear. Nah, di sini buat private void clear ya di sini teman-teman. Txt nama barang, yaitu yang variable name dari text field nama barang, lalu di set text. Nah, seperti ini juga untuk harga, txt harga dan txt stoknya ya teman-teman. Lalu pada menu oke button edit di sini seperti ini ya teman-teman codingannya. Sebentar saya akan tunjukkan. Seperti ini ya teman-teman codingannya. Nah, di sini kita get value dari tabel tadi ya teman-teman, dari tabel yang ini. Nah, seperti ini, kasih nama, harga, dan stok ya teman-teman. Nah, jadi yang dapat diedit nanti yaitu nama, harga, dan stoknya teman-teman. Lalu ketika berhasil diedit maka akan muncul notifikasi data dia update. Nah, lalu ketika gagal maka akan muncul message gagal update ya teman-teman di sini. Oke. Lalu pada tombol oke button search seperti ini codingannya. Saya akan tunjukkan. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi string query kita select dari from ini, dari database tabel data barang, nah, dimana kode barang. Nah, nanti kita cari ya namanya, nama barangnya. Nah, lalu di sini buat string lagi, nah, kode, yaitu ada kode barang. Nah, di sini nanti kan, nah fungsi string di sini tuh untuk data yang bisa dicari gitu ya teman-teman. Misal kode nanti akan manggil kode barang ini ya teman-teman. Misal nama nanti akan kepanggil nama barang gitu, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, lalu oh iya teman-teman, untuk tabel ini saya menggunakan events. Lalu ketika tabel ini ya saya menggunakan klik kanan dulu, lalu events. Nah, pada mouse ini dipilih yang paling atas yaitu mouse clicked ya teman-teman. Nah, itu fungsinya agar ketika mengedit itu diklik dulu gitu loh guys pada tampilannya ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk menu back. Nah, di sini tuh kebalikannya daripada menu utama tadi ya teman-teman. Jadi ketika menu utama ketika mengklik tombol data barang nanti akan ditampilkan ke data barang, sedangkan pada data barang kembali itu akan ditampilkan ke menu utama ya teman-teman. Ini new menu utama, itu untuk kembali ke menu utama, tampilan menu utama tadi ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kalau menu refresh ini ya yaitu seperti ini codingannya teman-teman. Nah, private void tampil data ya, jadi kayak cuman ngelooping gitu, kayak nampilin data aja gitu ya. Lalu untuk print seperti ini codingannya, string file. Nah, jadi ini UAS itu nama folder saya, yang kedua itu nama file Jasper yaitu print data 1 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk mengprint ini kita harus mengimport juga library baru, yaitu iReport itu untuk atau Jasper Report, agar dapat menggunakan menu print ini ya teman-teman. Nah, oke, untuk menu delete atau hapus data di sini ya, codingannya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. String query delete from tabel database, dari tabel data barang, dimana tabel data barang yaitu kode barang. Nah, seperti ini teman codingannya. Nah, nanti ketika data berhasil dihapus maka akan muncul message data berhasil dihapus. Ketika gagal, nah, message-nya data gagal dihapus ya teman-teman. Oke, seperti itu kurang lebihnya.
Lalu menu selanjutnya yaitu from transaksi ya teman-teman. Di sini pada from transaksi berisi 9 text field, 7 OK button, dan 1 tabel ya teman-teman di sini. Text fieldnya yaitu meliputi nama barang, harga, jumlah, total, dan bonus. Dan juga di sini yaitu jumlah dari semua ini teman-teman. Jadi ketika ini semua sudah terjumlah, jumlahnya nanti akan ketika di add akan muncul di sini ya teman-teman. Nah, kalau yang ini text field ini yaitu untuk pembayaran teman-teman. Jadi uangnya nanti diinputkan ke sini. Nah, maka jumlah total harga dari benar, ini total, maaf ya teman-teman, ini total harga nanti akan muncul ke sini. Nah, nanti user akan menginputkan nominal yang di sini. Nah, nominal di sini akan dikurangin total harga. Nah, ketika sudah diklik payment ini ya teman-teman, nanti kembaliannya akan muncul pada text field yang ada di bawah ini, yaitu text field kembali ya teman-teman yang di sini. Oke, buttonnya itu terdiri dari search data, delete, reset, payment, add, back, dan juga print. Nah, pada search data ini kita harus klik kanan, lalu ke event, ke mouse. Nah, ini mouse clicker ya teman-teman. Gunanya ketika search data ini dibikin seperti ini, yaitu untuk ketika dipencet search data maka akan mencari data yang telah kita inputkan tadi pada from create barang yang telah kita inputkan tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini codingannya teman-teman. Sebentar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Codingannya sama seperti yang pada menu utama ya teman-teman fungsinya. Nah, ini new stok barang. Nah, stok barangnya itu berada di sini ya teman-teman. Nah, ini stok barangnya teman-teman. Nah, jadi ketika tadi di klik search, maka nanti langsung berada pada, akan dialihkan pada daftar menu ini ya teman, atau stok barangnya. Stok barang ini sendiri itu terdiri dari 3 OK button, 1 tabel, dan 1 text field ya teman-teman. Nah, ini data dari tabel ini tuh mengambil dari data tabel yang berada dari form create barang ini ya teman. Nah, seperti itu ya teman, kurang lebih. Kita kembali ke from transaksi dahulu. Nah, seperti itu tadi. Oke. Lalu pada menu bonus ini, oke, maaf teman-teman. Ketika tadi berhasil memanggil atau mengambil data dari stok barang ini, lalu pada text field search data, pada text field ini tuh kode barang ya teman-teman sebenarnya. Nah, pada text field kode barang, pada text field nama barang, pada text field harga juga nanti akan terisi otomatis teman-teman. Seperti nanti saya akan lihatkan codingannya teman-teman. Nah, pada jumlah ini kita nanti akan disuruh menginputkan jumlah barang yang akan dibeli ya teman-teman. Nah, lalu akan otomatis juga tampil di sini teman-teman total harganya. Nah, pada bonus ini terdapat logika, ketika total harga ini lebih dari 100 maka akan mendapatkan bonus ikan. Seperti ini codingannya teman. Sebentar. Nah, di sini ya teman-teman, if jika total yang ada di sini tadi teman-teman, total harga ini ya teman-teman lebih dari 100.000, maka nah ini TXT bonus ini ya teman-teman, atau variable name dari TXT bonus ini. Nah, ini maka akan muncul ini ya teman, teks ikan ya teman, atau bonusnya itu ikan, dapat ikan. Nah, jika tidak, jika belanjanya atau totalnya ini kurang dari 100 ya teman-teman, di sini tidak dapat teman-teman. Akan muncul tulisan tidak dapat gitu ya teman-teman pada teks TXT bonus ini ya teman-teman. Oke. Nah, lalu ketika di add, nah
nanti otomatis total harga tadi seperti apa yang saya katakan tadi, total harga akan muncul ke text field total ini ya teman-teman, yang ada di bawah keranjang ini ya teman. Nah, ketika di add nanti akan semua data yang ada di sini, di kiri ini, jadi nama, harga, jumlah, total akan otomatis ke keranjang ya teman-teman. Nah, ke keranjang sini ya teman-teman. Nah, lalu kita harus menginputkan ya di sini, menginputkan harganya tadi. Nah, lalu di payment akan muncul kembaliannya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Untuk back sendiri codingannya seperti ini teman-teman, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Langsung ke menu utama teman-teman di sini, sama seperti yang tadi. Untuk print juga di sini, tapi di sini agak beda teman-teman printnya. Itu di sini menggunakan parameter teman-teman ya. Parameter untuk mengambil uang kembalian karena pada uang dan kembalian ini tidak masuk pada tabel database ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan di proses pembuatan desain printnya teman-teman. Oke, untuk delete sendiri ya sama seperti yang tadi teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. TXT uang yaitu menghapus TXT uang yang ada di sini teman-teman. Lalu TXT kembalian yaitu menghapus TXT kembalian yang ada di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Maaf. Di sini teman-teman. Nah, di sini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan ke daftar menu ya teman-teman. Nah, daftar menu ini tersendiri kurang lebih sama seperti pada tampilan stok barang ya teman-teman. Cuman di sini bedanya langsung tertuju tuh pada di sini teman-teman. Daftar menu ini ya teman-teman. Nah, ketika diklik, nah nanti langsung ke sini teman-teman. Nah, bedanya sama yang stok barang ini tampil ketika menu pada transaksi search data ini diklik gitu teman. Nah, bedanya itu saja teman-teman. Jadi bedanya stok barang ini tuh berguna untuk transaksi, sedangkan daftar menu ini hanya menampilkan saja menu yang tersedia setelah kita input pada from cart barang itu teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira. Kurang lebih sama tampilannya. Di sini terdapat 3 OK button, 1 tabel dan 1 text field ya teman-teman. Menunya juga sama teman-teman, codingannya juga mirip, mungkin sama juga. Bedanya di sini ketika di back, yaitu nah di back sini itu langsung menuju ke menu utama teman-teman, tidak kembali ke from transaksi seperti itu teman-teman. Nah, lalu menu terakhir ya teman-teman di sini yaitu riwayat pembelian. Sebentar saya buka dulu ya, atau riwayat transaksi. Nah, seperti ini teman-teman. Terus di sini terdiri dari 3 OK button juga. Kurang lebih sama sih teman-teman, sama daftar menu tadi ya. Namun di sini bedanya, sebentar saya lihatkan codingnya. Di sini tuh bedanya ketika pembelian berhasil pada menu from transaksi ini, riwayatnya itu akan langsung ada di tabel riwayat transaksi ini teman-teman, atau tabel transaksi ini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi tabel ini mengambil data dari tabel yang ada di sini teman-teman. Oke. Nah, ketika ini sudah di payment berhasil, maka akan langsung tampil pada database pada tabel yang ada di riwayat ini ya, riwayat transaksi ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan lihatkan desain dari print data ya tadi ya teman-teman. Nah, sebentar, kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya kurang lebih. Jadi di sini untuk membuat ini cukup mudah caranya. Pada tabel UAS ini, pada
folder UAS ini diklik kanan. Nah, ketika teman-teman sudah menginput Jasper report, nah di sini auto ya teman-teman, ada report wizard di sini. Nah, ini berfungsi untuk membuat cetak barang ini, cetak laporan ini ya teman-teman. Oke, kita close saja. Nah, di sini seperti ini teman-teman tampilannya. Ini ada nomor, kode, nama tanaman, harga, stok, dan tanggal. Nah, sebentar teman-teman. Nah, pada kode ini saya ambil dari database ya teman-teman, yaitu dari kode barang. Yang kedua, filenya itu dari nama barang, harga, stok, dan tanggal ya teman-teman. Ini semua ada berada pada database tabel from CRUD barang tadi ya teman-teman, ketika kita sudah inputkan tadi ya teman-teman. Oke, seperti itu kira-kira desainnya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu ada desain struk belanja. Nah, desain ini tuh muncul ketika kita berhasil di sini ya teman, transaksi ya, lalu kita print di sini, tombol print ini, lalu akan muncul ke sini teman-teman, langsung muncul pop up, yaitu menampilkan struk belanja ya di sini teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, parameter di sini saya menggunakan dua parameter ya teman-teman di sini. Tiga parameter. Yang pertama itu total harga. Total harga tersendiri ini itu pada from transaksi ini sudah udah masuk gitu ke tabel nih. Jadi sudah bisa gitu teman-teman. Sudah bisa langsung muncul. Nah, yang kedua ini tuh tidak ada pada tabel database ya teman-teman. Ya, parameter uang dan parameter kembalian. Nah, untuk membuat parameter ini tersendiri itu kita pergi ke report impact store. Lalu pada parameter ini kita klik kanan, lalu add parameter ya teman. Nah, seperti itu saja, cukup mudah. Nah, lalu untuk mengubah query-nya, kita klik menu yang ada di sini. Atau enggak kita ke report impact store tadi juga, lalu ke menu null di sini. Nah, lalu ke edit query teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Select lalu bintang from database tadi pada tabel keranjang, di mana total harga sama dengan parameter total harga. Nah, nanti kalau berhasil nanti di bawah akan ada muncul seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, itu tandanya sudah berhasil dan langsung bisa mendesain di sini ya teman-teman. Oke. Lalu saya akan mencoba untuk run project ini ya teman-teman. Oke, kita run sebentar. Oke, kita run dulu ya teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika di run aplikasi data penjualan toko tanaman aquascape and flora, aquatic plants ya teman-teman bahasa Inggrisnya. Nah, di sini pada data barang, ketika kita klik seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, langsung muncul ke data barang teman-teman. Nah, pada menu data barang ini kita bisa menginputkan barang baru ya teman-teman. Contohnya tanamannya mungkin namanya Anubias nana ya mungkin. Oke, Anubias nana. Untuk harganya kita beri harga 25.000 saja teman-teman. Nah, untuk stoknya kita bikin 30. Oke, tanggalnya langsung ke set ini ya teman-teman. Lalu kita add. Nah, lalu langsung akan muncul pop up data berhasil disimpan ya teman-teman di sini. Kalau kita klik OK. Nah, kita lihat pada tabel ini. Nah, ini Anubias nana sudah terinput di sini ya teman-teman. Oke. Untuk tombol search-nya di sini ini sudah berfungsi juga ya teman-teman. Caranya kita bisa mencari antara nama barang, harga, stok maupun tiga itu saja teman-teman. Maaf. Kita coba cari nama tadi ya, Anubias nana.
kita search. Nah, ini muncul ya teman-teman di sini ya. Oke, seperti itu. Lalu untuk printnya kita coba. Oh, atau mungkin kita delete dulu ya teman, atau di print dulu. Oh, mungkin kita print dulu saja. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Nah, ini tadi desain yang tadi saya tampilkan. Nah, outputnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini print ini diambil dari database, dari tabel yang ada pada data barang ini teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita close. Oke, lalu ketika refresh ya seperti biasa, cuman mau refresh saja. Lalu kita coba edit ya teman-teman. Di sini mungkin stoknya kita bikin 40. Kita edit. Nah, data berhasil diupdate, yaitu berhasil ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil dari yang tadinya 30 jadi 40 teman-teman. Oke. Lalu kita ke back kembali saja. Lalu pada menu selanjutnya yaitu menu transaksi. Nah, kita klik pada tombol transaksi ini. Nah, pada menu transaksi ini seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, ketika kita search data, maka akan langsung dialihkan pada pada tampilan stok barang, yaitu di sini ya teman-teman. Nah, kita langsung saja klik di sini teman-teman, kita klik. Nah, otomatis di sini kode, nama, dan harga barang otomatis akan muncul ya teman-teman. Lalu kita inputkan jumlah. Nah, di sini kita jumlahnya kita kira-kira 10. Nah, di sini total harga dan bonus itu otomatis ya teman-teman, otomatis terisi ya teman-teman. Nah, di sini logikanya pada bonus tadi ya teman-teman, ketika total harga lebih dari 100.000 maka akan mendapatkan bonus ikan. Ketika total harga kurang dari 100.000, nah bentar teman-teman, kurang dari 100.000 maka tidak akan dapat ya teman-teman. Kita mungkin contohkan nanti saja. Kita contohkan ketika mendapatkan bonus teman-teman. Nah, kita klik add, lalu akan muncul pop up data masuk ke keranjang. Nah, langsung ke sini ya teman-teman, langsung muncul pada tabel transaksi ini teman-teman. Nah, di sini juga ada total harga tadi ya teman-teman. Nah, oke, pada text field yang di bawahnya yaitu text field uang pembayaran, kita inputkan uang untuk membayar, misal 500.000. Kita klik payment. Nah, transaksi berhasil ya teman-teman di sini. Oh, ternyata kurang ya teman-teman. Mohon maaf, kita kurang. Ternyata 5 juta teman-teman. Oke, kita klik payment. Nah, data berhasil. Nah, di sini kembaliannya juga sudah terisi ya teman-teman di sini. Coba kita print. Nah, di sini merupakan tampilan print dari struk belanja yang tadi saya tampilkan desainnya ya teman-teman di sini. Itu parameter total harga di sini. Itu total harga ini sendiri. Lalu ada uang juga, parameter uang yang ada di sini teman-teman, uang pembayaran maksudnya, uang yang dibayarkan. Nah, yang ketiga itu parameter kembalian ya teman-teman. Ini kembaliannya 1 juta rupiah. Oke, kita close saja. Nah, lalu ketika ini ingin dihapus tabel pada menu transaksi ini, kita klik dulu lalu di delete. Nah, seperti ini teman-teman, lalu akan hilang semuanya. Oke, kita klik kembali. Nah, kembali ini langsung ke menu utama tadi teman-teman, karena codingannya juga sama, yaitu langsung menuju ke menu utama tadi teman-teman. Nah, menu selanjutnya itu daftar menu teman-teman. Nah, pada daftar menu ini sama yang ketika tadi saya sampaikan di awal, yaitu menampilkan data yang telah kita inputkan pada from growth barang tadi ya teman, yang pada menu awal tadi kita menginputkan barangnya akan muncul di sini teman-teman. Nah, ini menu search-nya juga sama fungsinya. Coba kita klik
Petit, mohon maaf ya. Nah, langsung muncul barangnya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Cukup sama tampilannya. Lalu kita kembali, langsung kembali pada menu utama. Nah, ini menu terakhir ya teman-teman, yaitu menu riwayat. Nah, pada menu riwayat ini yaitu tampilan ketika kita sudah berhasil melakukan transaksi nanti ya teman-teman. Nah, transaksi riwayat akan disimpan pada menu riwayat ini teman-teman. Nah, di sini semua riwayat transaksi yang berhasil nantinya akan disimpan pada tabel riwayat yang ada di sini teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, lalu untuk mengakhiri program ini kita bisa mengklik tombol close yang ada di atas ini yang warna merah ini. Nah, kita coba klik. Nah, oke teman-teman, seperti itu teman-teman kira-kira untuk mengakhiri program ini teman-teman. Oke, seperti itu kira-kira demo aplikasi data penjualan toko tanaman aquascape yang telah saya buat teman-teman. Sekian presentasi demo aplikasi yang telah saya buat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.